Kemudian kita buka dulu nih yang pertama. Ya. Ini namanya SIM tray. Kemudian kita coba, karena di sini tidak ada bautnya, kita coba buka dari sini. Nah, dari pakai buku aja juga bisa ya. Tuh. Nah, nanti kalau sudah terbuka di atas, ini masuk ke sini. Tapi buku nggak boleh panjang-panjang. Ya. Nah, nggak boleh panjang-panjang. Secukupnya saja. Ya. Hati-hati, buku itu masuknya jin. Ya. Nah, jadi kalau yang merah buku, ya dan kalau pada ini merah putih cuma sedikit, ini jatuhkan dipotong lagi, dipotong lagi. Ya, cuma satu aja buat buka casing. Nah, coba kita lihat, ini dibuka. Ya. Nah, ini untuk bagian atasnya, jadi ini pakai kuku saja. Nah, ini sudah terbuka. Hati-hati. Nah, ini namanya backdoor. Ini tombol volumenya. Nah, kita kumpulkan di sini semua. Sudah itu kita cek di sini kondisinya masih utuh, ya, masih ada semua. Cara bongkarnya, ini simpan seperti ini. Kita ambil yang namanya obeng. Obeng. Nah, obeng seperti ini. Ya, ini kita pakai. Lagi asik Nah, ini tangannya begini. Tangannya kalau rekan-rekan belajar di YouTube channelnya Pak Denny, ya ini. Lihat, nanti ada yang bawa tisu nggak? Ada yang bawa tisu? Boleh? Nah, iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Percaya. Ya, Pak. Perhatikan ya, tangannya begini, lurus tangannya. Nah, tangannya seperti ini, lurus. Yang berputar ini jari saja. Oke. Nah, ini nanti belajar begitu, ya. Belajar membuka. Ya. Nah, sini bautnya sudah hilang satu, berarti pernah dibuka. Nah, ini kita lepas-lepaskan dulu. Yang pertama dilepas adalah yang bagian baterai. Ini kebanyakan ada yang salah membongkar sampai nanti akhirnya apa? Meledak. Pernah nggak melihat yang begitu? Tidak. Oh, pernah ya. Nanti silakan coba ledakan. Ya. Nah, ini nanti ini begini ya. Nah, ini kita lihat. Tadi kita sudah mencoba untuk mengkoneksikan, tapi tidak ada tanda-tanda. Nah, kita cek sekarang ininya, handphonenya masukkan ke isi ini. Boleh ke charger, boleh ke isi ini. Masukkan aja. Setelah itu nanti kita ambil yang namanya amplifier. Nah, ini namanya avometer. Ya, ini avometer. Ya. Nanti sekolah ada, ya, sekolah ada sudah punya. Nah, kita di sini karena masuk sumber tegangan dari ini, perhatikan ya, ini penting. Nah, masuk ke sini, itu dari USB ke USB ponsel, ini akan ada 5 volt. 5 volt. Ya, nanti tulis ya, 5 volt dari USB. Nah, alat ukurnya ini harus lebih tinggi dari nilai objek yang diukur. Dan karena kita pakai DC, kita pakainya DC itu yang begini. Ada gambar voltnya ini bergaris, ini volt DC. Kalau yang bergelombang namanya volt AC, listrik dari PLN. Ini dari PLN, ini dari charger.
Ya. Kalau dari charger sudah keluarnya sudah DC. Kalau dari PLN rasanya ini dari PLN ini listriknya masih AC. Nah, kita coba lagi ya. Ini kurang energi, belum sarapan kayaknya. Nah, ya. Coba. Ada? Cus. Nah, ini alat ukurnya nilainya harus lebih tinggi dari nilai objek yang diukur. Nah, ini namanya panel selektor. Dan ini namanya apa? Probe. Ini probe atau kontrolan. Probe. Nah, sudah itu kita cek port yang hitamnya ke sini, ya. Port hitamnya ke body. Port merahnya ke sini, kita coba ada 5 volt enggak di sini, ya. Dari USB-nya kita masukkan dulu USB-nya. Bentar, ya kita masukkan dulu USB-nya. Nah, kita cek di sini ada enggak 5 volt? Ada. Ada ya 5 volt. Berarti itu dari USB. Nah, sekarang ke baterainya ada masuk enggak? Keluar enggak buat ke baterai? Tidak ada. Jadi handphonenya ini mati karena apa? Tidak bisa ngisi. Tuh, ya dari USB-nya sudah masuk, tapi menuju ke baterainya tidak ada. Tuh, ada apa ya bisa itu, ya? Nah, caranya seperti ini tadi. Kalau menurut ceritanya, masukkan apa? USB. Nah, nanti USB ini, ya. Tadi kita ukur ada masuk USB berapa? 5 volt. Ya, tadi kita ukur ada di USB-nya 5 volt. Ada ya. Nah, nanti dari kabel USB ini, ya. Nah, dari kabel USB ini, dari kabel USB ini namanya USB charger. Jadi itu pertama ya caranya. Ini dikasih dulu, coba dimasukkan dengan charger, kemudian kita pastikan, ya. Kita pastikan, nah ukur lagi ya. Tadi dari USB-nya sudah masuk, ini 5 volt, ya. Nah ini dari USB-nya, ya. Dari USB-nya, kemudian di sini tidak keluar sama sekali yang buat ke baterainya, tuh, tidak keluar sama sekali, keluar ya, 4,39 keluar nih, tuh. Ini berarti bisa ngecas dong. Nah, kita masukkan, harusnya bisa ngecas nih, harusnya. Ya. Kita lihat, bukan, ini ada beberapa titik ya. Ini masih dari chargernya ada. Nah ini 4,5 menurun, harusnya 5 volt. Oke, kita coba lihat tadi ini yang cocoknya yang mana. Nah ini kayaknya cocok, betul. Ini nih yang cocok ya. Kalau kita lihat, ya betul. Berarti A37M, ya A37M. Ini kita lihat IC yang dipakainya MediaTek, ya. Nanti IC smartphone itu ada yang MediaTek, ada yang Qualcomm, ada yang Exynos, ya Spectrum, Broadcom dan lain sebagainya. Tapi yang lagi rame itu adalah MediaTek dengan Qualcomm. Nah, ini sedikit lah sama kita tadi. Kalau ada mati total, cek nanti dikoneksi ke PC-nya, ya. Nah, kalau nanti koneksi ke PC-nya nanti harus kedetek yang namanya chip
SOC. SOC itu apa? System on a chip. Ya, ini yang disebut dengan, kalau bahasa kitanya apa? Bahasa kita biasanya prosesor. Nah, nanti prosesor di smartphone itu ada prosesor apa? Prosesornya ada yang MediaTek, kemudian apa? Qualcomm, ya, Qualcomm. Kemudian ada juga yang Exynos. Kemudian ada juga yang apa namanya? Spectrum, ya. Atau nanti yang sekarang ini disebutnya Unisoc, ya, Unisoc. Terus nanti ada yang Intel. Nah, ini adalah jenis-jenis prosesornya, ya. Nah, sekarang kita lihat yang ini, ya. Coba perhatikan yang ini itu kalau kita lihat dari, nah, dari kalengnya. Tuh lihat, ingatkan. Perhatikan, ini ada konektor baterai, ada konektor USB, kemudian ada bagian begini. Nah, cocok nggak dengan yang ini tadi? Cocok ya? Ada bagian konektor, ada bagian USB, kemudian di sini ada nih yang signifikan atau yang terlihat jelas di sini, ya. Lihat di sini, kita lihat, ya, itu enggak? Betul. Cocok ya? Cocok ya? Nah, dari sini kita belajar, langsung ambil micro USB, klik. Nah, micro USB itu, ya, kita cek. Ternyata tadi ada yang 5 voltnya itu dari sini, dari charger. Nah, USB charger, baterainya set. Oh, katanya ngukurnya di sini. Tuh. Ngukur buat baterainya, titiknya di sebelah sini. Itu untuk ngukur baterai. Nah, ini kebetulan yang tipe ini kan masih tertutup stiker. Tertutup stiker. Jadi cabut dulu, ya. Nah, inilah nanti kalau kita ngecek apakah handphonenya benar-benar bisa mengisi atau tidak. Hubungkan ponselnya dengan PC atau dengan power supply atau dengan charger. Kemudian kita ambil power supply, ya. Kita ambil power supply. Ambil avometer, ya. Probe hitamnya di body, ininya di set di 20 volt karena kita akan mengukur tegangan, jadi alat ukurnya ke 20 volt. Kemudian kita masukkan ke sini, kita ukur. Masuk 5 volt. Nah, nanti untuk ke baterainya berapa? Outputnya 4,3. Ini bagus sebetulnya. 4,3. Itu kemarin ada alat-alat di sana kan bisa dipakai ya untuk praktek ya kayaknya ya. Yang alat-alat kemarin dibawa dari sini. Oh, nggak tahu ya. Ya. Nanti kan ini ada berapa? 30 ya? 4. Nah, 34. Nah, tolong nanti ini videonya aja nanti akan dibagikan ya. Sebentar. Sini ada pasti. Ya, kita lihat di sini ada untuk ya. Tadi untuk memastikan pengisiannya ini sudah bagus atau belum, ya. Kita masukkan USB. Kita ambil avometer, setting avometer di 20 volt, ya. Probe merahnya di titik pengukuran masuknya USB. Dan yang hitamnya ke body. Nah, kita lihat tadi ada keluar 5 volt. Kemudian kita ukur di konektor baterai. Cis ada 4,3. Berarti handphone ini bisa ngecas sebetulnya. Ya. Nah, kenapa ini sampai mati? Nah, kita cek sisa baterainya berapa lagi. Nah, di baterai itu nanti ada yang begini. Di konektor baterainya itu ada yang plus, ada yang minus. Nah, kita coba ngecek. Nah, kalau ukur baterai yang plus ke merah, ingat itu ya.
plus itu ke merah, prop merah, yang hitam ke negatif. Berapa volt lagi ini sisa baterainya? Perhatikan. Berapa lagi sisa tegangan baterainya? Saya ukur. Berapa, Mas? 3,2. Tuh, 3,2. Kemarin sama Pak Denny udah dikasih tahu belum? Kalau handphone mati itu berapa volt? 3,2. Ya, betul nggak? Baterainya full itu berapa volt? 4,2. Berarti baterainya kok kosong. Bisa nggak menghidupkan ponsel? Tidak. Nah, ini harus di apa dulu baterainya? Di desktop. Desktopnya ada di sini. Ya, nanti pakai kita desktop. Cuma yang jelas sekarang rekan-rekan harus paham dulu ini. Cara mendeteksi mati total, ya. Cara deteksi mati total nanti koneksikan dulu ke charger, kemudian koneksikan ke PC. Sudah itu nanti terbaca apa tidak di device manager. Kalau tidak, kita buka. Jangan lupa cara membukanya pakai disassembly, ya. Nah, sekarang kita akan buka mainboardnya, ya. Benar-benar kita akan buka mainboardnya. Ini ada yang namanya power supply, ya. Nanti disuting sama Mas Bukana, ya. Disuting. Yang hitam itu negatif, yang merah itu positif. Nah, baterai berapa kalau untuk menghidupkan ponsel? Berapa? 4,2. Nah, kita turunkan lah. 4,2 itu maksimal. Ini 4,2. Harus dikasih makan soldernya, ya. Jadi jangan teknisinya aja yang dikasih makan. Solder juga harus dikasih makan. Nah, Pak Denny akan coba untuk mengecek ini ponsel, apakah ini ponsel itu benar-benar mati total atau tidak, ya. Kita ambil pisau untuk buka. Di sini ada karet. Nah, ada karet. Karena tidak ada konektor yang sama, saya akan menyolderkan kabel, ya. Ini kabel jumper, ini namanya kabel jumper. Belum istirahat kan, belum kan? 9.40. Nah, ini kita buatkan kabel dulu karena ini tadi konektornya tidak cocok dengan kabel PS power supply-nya. Kita buat dulu kabel jumper namanya, kabel jumper. Ini panjangnya 5 meter, ya. 5 meter. Randy, 5 meter panjangnya? 5 cm. Logikanya kan harus jalan, ya. Jangan mau dibodoh-bodohin sekarang mah, ya.
Banyak orang yang pintar, udah pintar dipakai Mintera, ya. Tahu Mintera? Tahu. Tahu, ya. Nah, tuh seperti ini, ya. Nah, ini kita akan potong. Perhatikan ini, penting. Nih ya, buat adik-adik ini kalau sengaja ini rekan-rekan sekolah belajar kursus di tempat Pak Denny, itu kalau mau ketemu Pak Denny itu boleh ditanya, berbayar loh. Itu iya. Kalau misalkan ada yang belajar dari Tasik mau ke Bandung mau belajar ke Pak Denny, minimalnya 5 juta itu harus ketemu Pak Denny. Nah, rekan-rekan tinggal mendengarkan, menyimak, menikmati, kan? Tolong perhatikan. Ini mudah-mudahan bisa jadi bekal buat adik-adik khususnya yang laki-laki ini sebagai apa? Bukan, ini skill, life skill, ya. Ini buat apa life skill itu? Keterampilan hidup. Nah, itu keterampilan hidup itu atau yang dinamakan dengan life skill. Ya. Harus punya life skill kalau laki-laki mah, ya. Wayahna. Nah, ini dari sekarang. Minat itu dari sekarang, ya. Minat dari sekarang. Nah, ini caranya kita mau nyolder ke ponselnya. Perhatikan. Nanti waktunya di luar lagi kalau mau ngobrol, ya. Sekarang saya sita dulu waktunya. Sehari itu 24 jam. Sekarang hanya 3 jam mungkin yang dipakai sama Pak Denny. Nanti 21 jamnya silahkan ngobrol sepuasnya. Ya. Nah, ini Pak Denny harus buat jemperan ini supaya saya bisa mengakses bagian yang mau kita cek, ya. Ini kasusnya mati total nih, karena kabelnya tidak ada. Pak Denny mau ngakalin ini. Bagaimana caranya mengakalin ini bisa nempel ke konektornya. Nah, oke. Mudah-mudahan kita bisa, ya. Dan memang harus bisa nih, hasil solderannya bisa dilihat tuh. Ini kayak pabrikan tuh. Masa bisa lihat ya Mas, bulat tuh. Nah, tuh rapi, ya. Nah, terus kita nyoldernya ke sini, lihat tekniknya, ya. Ini jangan kalah sama aki-aki ini. Aki-aki aja bisa nyolder tuh cepat ini. Kita tempel, cus. Yang rapi, mau yang rapi. Tuh. Ini sudah bisa menempel tuh. Ya, tanpa kena ke body, langsung ke titik, ya. Ini luar biasa nih Pak Denny ini, walaupun sudah aki-aki harus begitu, ya. Yang muda-muda harus lebih ini bisa dari Pak Denny, ya, harus lebih pintar dari gurunya, begitu. Pasti setiap guru ingin cita-cita muridnya harus lebih pandai dari gurunya, ya. Bagaimana caranya supaya nanti ini kabel mewakili baterai? Kita buat pakai oke. Kita ambil tadi ada timah yang menggumpal. Ada timah yang menggumpal. Saya akan solderkan dengan timah yang menggumpal supaya nanti ujungnya ini sip. Sudah. Set. Ini kita pindah ke power supply lagi. Masukkan ke
ke power supply lagi. Kita hubungkan dengan power supply. Ya, perhatikan baik-baik. Kita nyalakan power supply dari sini, Mas. Nah, hati-hati ya, kalau kita menyambungkan power supply dengan mesin, itu wajib yang merah dulu. Karena yang merah itu tidak akan punya arti apa-apa tanpa yang hitam, ya. Nah, jadi tidak akan ada tegangan sama sekali yang keluar kalau tanpa yang negatif. Nah, setelah begini, ya, kita coba untuk perhatikan apakah ini handphonenya bisa hidup atau tidak. Saya akan tekan, on-off-nya rusak, Pak. Tuh, set. Ini on-off-nya rusak, Pak. On-off-nya putus ini mah. Tuh. Kita tekan on-off, cus. Tidak ada pergerakan ampere sama sekali. Wah, handphonenya ini mah konektornya rusak. Yuk kita buka saja. Oke, kita ulang. Kita buka sekalian. Jangan lupa matiin dulu sumber tegangannya, karena ini tidak boleh terus mengalir, nanti bisa konslet. Ya, tangannya seperti ini. Perhatikan, nanti rekan-rekan boleh nyoba. Yang bawa HP mati siapa saja, nanti silakan untuk mencoba seperti yang Pak lakukan. Anda harus mencoba biar nanti Pak Denny bisa lihat apakah bisa dipahami atau tidak. Tidak harus semuanya ya, minimal dari Kartini 1 orang, dari Kartono 1 orang. Yanti 1 orang, dari Yanti. Ini Pak Denny sedang membuka dulu ponselnya, ya. Insya Allah nanti kita coba ini ponselnya biar bisa hidup lagi. Kita buktikan bahwa ini pekerjaannya ini insya Allah mudah, ya. Ini on off-nya, nih di sini on off-nya. Kelihatannya on off-nya rusak tuh. Nih, ini ada karat hijau, ya. Kalau ini ada karat hijau, ya. Kemudian kabel on off-nya juga sudah begini, ya. Ini rusak nih. Jadi kemungkinan ini hanya on off-nya saja sebetulnya yang rusak, ya. Kita coba tes lagi. Oke, sumber tegangannya di sini. Sumber tegangannya di sini. Kita hubungkan dengan sumber tegangannya. Nanti sama Pak Denny harus dipegang sini. Nah, kemudian ini ke body. Ini ke body. Nah, saya akan tekan on off-nya. Lihat nanti berapa miliampere yang ditampilkan di power supply. Perhatikan. Ini saya hubungkan power supply ke mainboard-nya ponsel. Saya nyalakan. Lihat, ada yang bergerak tidak? Ada. Sebetulnya handphonenya masih hidup ini. On off-nya bermasalah. Ini handphone masih hidup. Ingin bukti ini handphonenya masih hidup. Ingin bukti ini handphonenya masih hidup. Lihat, tanda-tanda handphone hidup adalah konsumsi arusnya bergerak. Tuh, ini hidup. Ya. Dari mati suri. Nah, lihatin kan. Ya, bergerak.
Ini menunjukkan bahwa konsumsi arusnya, kalau tanda-tanda orang hidup darahnya ngalir enggak? Ngalir. Kalau tanda-tanda orang hidup bergerak tidak? Tidak. Hah? Bergerak. Ciri-ciri makhluk hidup apa? Bergerak, mencari tempat yang lebih Enak. nyaman, betul nggak? Nah, ini coba lihat, ini handphone hidup sebetulnya. Cuma yang bermasalah ini di on off. Nah, ini mau demo, ya. Ini sudah sebetulnya handphonenya bagus. Nah, caranya seperti ini tadi ya. Si ponselnya ini, nah si ponselnya ini tadi kita akali karena tidak ada kabel power supply, kita buat kabel jumper panjangnya 5 meter seperti ini, ya. Kemudian kita nanti hubungkan dengan power supply. Nah, ini yang begini namanya power supply. Nah, Pak Denny mau merapikan dulu bahwa ini permasalahannya ada di on off. Saya mau merapikan dulu on off-nya ya. Perhatikan ya, ini penting. Kalau sengaja ini sepihak sekolah ini berusaha mendatangkan guru tamu supaya adik-adiknya bisa mengikuti perkembangan teknologi yang ada di luar. Lalu adik-adiknya ini nanti silakan berpikir apa yang saya bisa ambil dengan kedatangan guru tamunya ini.
Dan kalau Bapak hanya, ya Pak Denny hanya mengingatkan kalau guru-gurunya di sini keras kepada adik-adik, itu harus berterima kasih. Tahu alasannya kenapa? Tahu kenapa alasannya? Karena kehidupan di luar jauh lebih keras. Begitu. Harus berterima kasih ketika ada guru yang menegur rekan-rekan, karena tugas guru di sini menggantikan orang tua. Ya. Pasti setiap guru juga menginginkan yang terbaik buat anak-anaknya, buat siswanya. Ya. Nah, jadi tolong perhatikan. Ya. Gurunya sudah mendatangkan Pak Denny di sini, itu sudah berupaya supaya murid-murid yang di sini bisa mengikuti perkembangan teknologi smartphone. Nah, jadi nanti apa yang bisa diambil dari pertemuan singkat ini? Siapa nanti kan yang bercita-cita, oh saya harus bisa. Nah, kalau yang menguasai teknologi, ya itu nanti bisa lebih maju, ya. Jadi dari sekarang makanya gurunya ini berupaya supaya, jadi jangan punya prinsip saya mah perempuan Pak, nanti paling ujung-ujungnya ke dapur juga. Jangan begitu, ya. Mumpung masih muda, bekas pengerjaan orang lain. Ini harus panjang pemikirannya, ya. Awas, di luar itu keras. Kalau adik-adik nggak pulang, ya telat pulang, orang tua nyari, itu harus bersyukur. Tahu nggak kalau di luar itu lebih banyak predatornya yang menginginkan, bukan bohong. Ya, mudah-mudahan di sini semua lingkungannya baik. Nah, kita juga harus jaga diri. Ingat sekarang, ya, medsos itu harus bijak. Medsos itu harus bijak, ya. Nanti penggunaan medsos itu harus bijak. Karena apa? Banyak saya masih bisa, makanya sudah kurang baik, masih bisa. Apalagi saya, berarti kalau zaman muda pasti jauh lebih bisa, ya. Harus begitu. Ya, kita akan coba apakah benar apa kata Pak ini. Handphone ini masih bisa hidup. Perhatikan baik-baik, ya. Ini satu peluang buat rekan-rekan, buat adik-adik. Nanti saya akan buktikan kalau ponsel ini masih kondisinya bagus. Tadi dicek, ya. Kita akan jalankan sekarang, ya. Kemudian saya akan nyalakan. Kita buat tadi jalur empuknya baru, ya. Kita hubungkan sekarang. Ponselnya nyala, ya. Cuma saya ke LCD-nya juga bermasalah. Ini LCD-nya tuh nggak keluar padahal ponselnya ini sudah hidup, ya. LCD-nya bermasalah. Ya, saya coba lagi, ya. Saya coba lagi. Oke.
ini sumber tegangannya hilang, ya. Sumber tegangannya berarti kita hidupkan power supply-nya. Lihat sebelum ada pergerakan konsumsi arus besar sebelah situ. Nah, saat dihubungkan, kalau handphonenya konslet, saat pertama kali power supply dihubungkan, ada pergerakan konsumsi arus. Oke? Nah, sekarang saya sudah buat jalur nih, ya. Nah, sudah buat jalur, nggak usah di sini ya mas. Nah, buat jalur, kemudian saya tekan on off-nya nih, saya satukan. Lihat, nanti ada pergerakan arus. Ini saya satukan. Nah, itu oke, tahan. Ini handphonenya sebetulnya menyala, ya. Cuma LCD-nya juga bermasalah, ya. Ini seharusnya ponselnya hidup, ya. Konsumsi arusnya ini pergerakannya ibarat darah mengalir ke seluruh. Perhatikan, ya. Nah, nanti harus mencoba adik-adik, ya. Nah, ibaratnya ini tuh seperti tadi yang darahnya itu dari power supply ini berupa arus masuk ke rangkaian ponsel, kemudian mengalir ke seluruh rangkaian. Nah, lihat pergerakan arus itu adalah seperti kalau jantung berdenyut, ya. Nah, kondisi ponsel yang hidup posisinya akan seperti ini, ya. Posisinya akan seperti ini. Ada pergerakan arus, artinya darahnya mengalir. Silakan buka, ayo silakan buka. Ada itu dah ya.
nanti komputernya ini ke file terus ini klik terus ada nah coba di sini yang ini ya ya terus klik OK. Kita bilang deh kan tampilan awal kan kayak gini ya, klik file ada nggak file ya klik terus yang ini klik nah terus pilih yang ini ada klik lagi nah terus pastikan yang tadi yang kalau udah oke terus ini oke lagi udah bisa oh, belum. Yang sebelah situ udah atau klik kanan nggak apa-apa. Kanan, terus copy link. Ada nggak apa-apa. Oke lagi. Tunggu ya. Terus pilih yang ini. Yang kedua nih. Yang kedua ya klik ya. Udah. Nah ketik yang di kolom ini ya. SP 3 berhubung udah di start ini, kalau yang itu belum nanti start aja ini yang iya yang ini ya yang basic ya bisa. Oke nanti tunggu aja ya Bu sampai selesai start. Yang sebelah ini bisa. Yang satu tenang kayak nana, yang satu kayak sungai. Ini
Ya, sambil tunggu selesai kita ini dulu ya, rakit dulu. Sakit jadinya Pak. Ayo kita tunggu itu. Coba pasang begini ya, coba saya ini yang di ini ya, yang di tadi yang kemarin pin berapa aja? Yang di nah ini ya, pin 18, 19 sama 1 ya. Coba di ini satu lagi nih.